Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabatku, seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada hari ini adalah berkenaan tentang ghibah. Anda sudah tahu apa itu ghibah? Ghibah itu kalau orang sekarang bilang adalah ngegosip. Anda tahu apa itu gosip? Gosip itu adalah membicarakan sesuatu yang ada pada diri orang lain. Ya, membicarakan sesuatu yang ada pada diri orang lain, yang apabila orang lain yang sedang kita bicarakan tadi, yang sedang kita gosipi tadi, kalau dengar dia marah, maka itu yang namanya gosip. Itu yang namanya ghibah. Ya. Maka dari itu, pada zaman dahulu, di saat Rasulullah mengatakan seperti ini, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya bicarakan itu memang benar ada pada diri orang itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab apa? Itu namanya ghibah. Ya, itu namanya gosip. Terus bagaimana kalau yang ada yang saya bicarakan itu adalah dusta? Maka Rasulullah menjawabnya, itu namanya bohong. Berarti Anda mendapatkan dosa kebohongan. Saudaraku, sahabat seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini begitu banyak manusia yang doyan dengan ghibah. Saat ini begitu banyak orang yang suka banget, hobi banget sama yang namanya ngegosipin orang. Ya, sampai-sampai di depan rumahnya itu, ya, suami lagi kerja mencari uang, istri di rumah, urusan rumah tangga selesai, ya. Ternyata apa? Mereka duduk di depan rumahnya bersama ibu-ibu yang lain, dan di situ ternyata ngerumpiin orang kerjaannya. Maka yang seperti ini berbahaya. Ya. Berikutnya, kalau tidak di depan rumah, ya, akhirnya apa? Mereka itu terkadang melakukan ghibah itu di tempat apa? Di tempat-tempat posyandu, di mana anak-anaknya itu yang sedang mau ditimbang sama ibu bidan, ya. Di saat dia sedang menunggu antrian yang panjang, akhirnya dia duduk-duduk sama ibu-ibu yang lain, isinya apa? Ngomongin orang. Ya. Yang lebih parah lagi, di saat ada hajatan, ibu-ibu dipanggil oleh sohibul hajah untuk membantu atau untuk rewang, ya, di tempat ibu tersebut yang sedang ada hajatan. Dan ternyata apa? Begitu dia datang ke tempat orang yang sedang hajatan untuk rewang, ya, ternyata ibu-ibu di belakang itu yang lagi apa? Yang ngulek bawang, yang lagi buka-buka masako dan seterusnya. Ternyata apa? Di sana pun sedang ngeghibah, ya, lagi ngegosipin orang. Dan hebatnya lagi, yang digosipin itu adalah sahibul hajahnya. Bayangkan. Ya. Maka apa? Manusia-manusia yang doyan dengan ghibah, manusia-manusia yang suka dengan ngegosip ini, tolong mulai besok hentikan. Karena apa? Eman-eman pahala Anda akan tertransfer kepada orang yang ada gosipi. Ya. Anda setiap hari mencari amal soleh sampai berkeringat, sampai ngantuk-ngantuk di saat kajian itu Anda datang. Begitu pulang Anda mendapatkan pahala, tapi setelah di rumah Anda ngegosip misalnya. Maka apa? Pahala yang Anda dapat tadi akhirnya pindah kepada orang yang Anda gosipi. Ya, maka ini sangat mubadir. Ya, maka hati-hati. Padahal perlu kita tahu bahwa nanti pada hari kiamat, manusia yang bisa masuk ke dalam surga itu yang mempunyai amal yang banyak, amal ibadah yang banyak.
ya. Tapi dikarenakan Anda hobinya setiap hari ngegosipi orang, pahala Anda terkikis dan ternyata ditransfer kepada orang yang Anda gosipi. Maka pada hari kiamat Anda ringan pahalanya. Akhirnya Anda pun masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas Anda di saat ada orang kerumunan-kerumunan yang di dalamnya itu sedang ngegibah? Tugas Anda adalah nasihati dia supaya tidak melanjutkan ghibahnya. Ya. Yang kedua adalah usahakan judul yang sedang mereka lakukan itu Anda rubah topiknya sehingga tidak ngegosip saja. Ya. Lalu yang ketiga, jika ada teman Anda yang sedang digosipi oleh ibu-ibu misalnya, yang sedang berduduk-duduk ria bersama-sama tadi, maka Anda lebih baik menolong orang yang sedang Anda gosipi. Bagaimana caranya? Katakan kepada ibu-ibu yang sedang gosip tadi, ibu-ibu jangan ngegosip, ya. Ini tidak boleh. Ngapa sih kita ngegosipi dia? Nah, dan seterusnya. Kita berusaha untuk melerai supaya gosip itu tidak berjalan terus ke sana. Ya. Lalu yang berikutnya, di saat Anda sudah memberikan nasihat, lalu ternyata mereka tetap ngegosip, maka tugas Anda adalah pergi dari tempat itu. Bukan Anda setelah nasihatin dia, lalu dia tidak mau pindah dari bab gosip, lalu Anda ternyata malah duduk bersama mereka. Maka akhirnya pun Anda mendapatkan dosa yang sama dengan mereka. Ya, maka di saat itu pentingnya Anda pergi dari situ. Ya. Maka sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya gosip. Ya, bahayanya gosip itu adalah akan membuat pahala kita hilang dan tertransfer kepada yang kita gosipi. Itu ingat-ingat. Ya. Lalu berikutnya, apa peran orang yang sedang digosipi? Apa peran orang yang sedang digosipi tadi ya? Peran orang yang sedang digosipi adalah yang pertama harus sabar. Ya, karena dengan sabar Anda akan mendapatkan transferan pahala dari mereka yang ngegosipi Anda. Ya, maka Anda jangan pernah Jangan pernah sedih kalau Anda itu digosipi orang. Anda membalas untuk ngegosipi lagi. Anda marah-marah, jangan. Anda sabar. Dengan Anda sabar, maka Anda akan mendapatkan transferan pahala yang besar dari mereka orang yang ngegosipi kita. Ya, paham ya? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang yang mencelamu dengan aib yang ada pada dirimu, ya, janganlah kamu mencelanya kembali. Ini kata Rasulullah. Ya, maka pentingnya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu nyuruh jangan balas cela, tapi dah sabar aja. Karena di balik kesabaran Anda itu akan mendapatkan pahala transferan dari mereka. Sahabat seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manusia yang paling rugi adalah pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang melihat pahalanya ada pada diri orang lain. Disebabkan apa? Disebabkan karena dia ghibah. Disebabkan karena dia waktu di dunia suka ngegosipi orang. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi hanya dikarenakan hobi ngegosip. Semoga ini bisa menjadikan tambahan ilmu buat saya dan buat Anda sekalian, dan bisa menjadikan tambahan ilmu supaya ke depan kita tidak lagi suka dengan yang namanya gosip. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.